warahmatullahi wabarakatuh. Eee, saya di sini Adi Muhammad Yusuf. Pada hari ini saya mempresentasikan tentang tugas bisnis intelijen. Ya, materi yang saya paparkan. Ya, tema yang saya ambil dari pilihannya yaitu tentang ini judulnya saya ambil memaksimalkan potensi Ampera. Ampera ini UMKM yang saya paparkan pada tugas sebelumnya, Rumah Makan Padang. Peran bisnis intelijen dalam mengidentifikasi peluang bisnis di era digital. Tantangan dan kebutuhan data Rumah Makan Padang Ampera. Poin-poin kebutuhan dan tantangan, yang pertama persaingannya ketat, banyak pilihan kuliner membuat pelanggan mudah berpindah. Tanpa data, sulit tahu apa yang membuat pelanggan memilih atau meninggalkan rumah makan ini, Ampera. Optimasi operasional, bagaimana menghindari makanan sisa atau food waste, atau kekurangan bahan saat ramai. Ini butuh data, penjualan, dan stok yang akurat. Terus, memahami pelanggan, siapa pelanggan yang setia, menu apa yang paling disukai, data membantu melayani lebih baik dan mengembangkan menu yang tepat. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Seringkali keputusan menu, promosi, atau jam operasional didasarkan pada intuisi. Data memberikan dasar yang kuat untuk keputusan yang lebih akurat dan menguntungkan. Yang terakhir adalah mengukur kerja. Apakah promosi lebaran kemarin efektif? Berapa keuntungan bersih per menu? Dan data adalah jawabannya. Yang pertama kita memahami bisnis intelijen atau BI untuk Ampera ini ya. Apa itu BI atau bisnis intelijen? Ini adalah proses mengubah data mentah, transaksi, stok ulasan menjadi informasi cerdas yang dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Tujuannya di Ampera, BI membantu melihat gambaran besar tentang kinerja rumah makan dari menu teralis hingga jam tersibuk. Bagaimana BI bekerja? Secara sederhananya, yang pertama kumpulkan data dari sistem kasir, stok, atau urusan online, analisis datanya, temukan pola, tren, dan anomalinya. Sajikan insight, visualisasikan dalam laporan atau grafik yang mudah dipahami. Yang terakhir adalah ambil keputusan. Gunakan insight ini untuk menyusun strateginya. Tools dan data kunci untuk BI di rumah makan Padang Ampera. Yang pertama sistem POS atau point of sale. Kunci utamanya, setiap transaksi penjualan, menu, waktu, dan harga tercatat otomatis. Contohnya ada POS Oslera atau bahkan aplikasi kasir sederhananya. Kedua, pakai spreadsheet untuk mengetahui data dari POS, mencatat stok manual, atau menganalisis data keuangan sederhana. Bisa juga menggunakan aplikasi stok inventaris untuk membantu pelacak menggunakan bahan baku, ketersediaan, dan mengurangi limbahnya. Terus kita bisa dari urusan online terkait rumah makan ini, dari Google Maps, dari Traveloka Eats, GoFood, GrabFood, ulasan-ulasannya kita pakai untuk biaya ini ya. Yang terakhir dari media sosial, untuk Instagram, Facebook, untuk melihat tren atau tanggapan dari pelanggan-pelanggan kita. Poin-poin yang diolah, yang pertama adalah data penjualan, menu apa yang terjual berapa banyaknya, per hari, per minggu, per bulan, jam berapa penjualan tertinggi, hari apa paling ramai, dan berapa rata-rata transaksi per pelanggan. Yang kedua ada data bahan baku dan inventaris, bahan apa yang paling sering digunakan atau yang paling gampang habis. Yang kedua berapa banyak limbah makanan dan sisa makanan masakan tertentu. Yang ketiga data pelanggan nih, jika ada ulasan rating dari platform online tadi dan feedback langsung dari pelanggan. Yang terakhir adalah data pemasaran, efektivitas promosi, misalnya promosi beli 2 rendang gratis 1 gelas es teh. Mengidentifikasi peluang bisnis, insight, dan saran strategis untuk Ampera. Dari data menjadi untung, peluang bisnis nyata di Ampera. Optimalisasi menu berbasis popularitas. Insight dari datanya, rendang dan ayam pop adalah menu bestseller setiap hari. Gulai otak dan sambal hijau yang dipesan di akhir pekan. Saran strategisnya, prioritaskan stok. Pastikan rendang dan ayam pop selalu tersedia, bahkan lebih banyak diantisipasi saat jam sibuk. Yang kedua, evaluasi menu kurang laris. Pertimbangkan untuk menyesuaikan resep, mengurangi porsi masak untuk gulai otak dan sambal hijau di akhir pekan, atau tawarkan sebagai menu spesial harian, bukan untuk menu reguler. Terus, pengelolaan jam operasional dan staf yang efisien. Insight dari data, puncak kunjungan terjadi pada jam makan siang, yaitu jam 12 sampai jam 2 siang, dan pada makan malam, jam 6 sampai jam 8 malam.
Untuk hari Senin dan Selasa cenderung sepi. Sarannya penjadwalan staf. Jadi, untuk, eee, jam-jam puncak kita tambah staf dapur untuk pelayanannya, sama kita di hari yang sepi Senin dan Selasa tadi kita tawarkan promo paket hemat Senin atau paket hemat Selasa. Terus pengurangan limbah dan makanan dan penghematan biaya. Seringkali ada sisa lauk tertentu, misal ikan asam pedas, asam padeh ya, yang tidak habis terjual di penghujung hari, atau nasi yang tidak termakan. Saran strategisnya sesuaikan produksi. Masak ikan asam padeh dalam jumlah lebih kecil di hari-hari tertentu berdasarkan data penjualan, atau inovasi menunya. Jika ada nasi sisa, bisa dibuat nasi goreng ampera spesial. Jadi keesokan harinya dengan harga yang menarik jika memungkinkan secara kebersihan dan kualitas nasinya. Peningkatan kepuasan pelanggan dan loyalitas. Insight dari data, pelanggan, menyukai rasa otentik tetapi mengeluhkan antrean panjang atau kurangnya variasi minuman. Sarannya, percepat layanan, latih staf untuk efisien, siapkan sistem antrean yang lebih baik. Perluas menu minuman, tambahkan pilihan minuman segar atau jus buah yang relevan. Untuk program royalitasnya, buat kartu anggota atau digitalnya untuk jangka panjang ya, untuk diskon bagi pelanggan-pelanggan setia kita. Terus, mengapa BI adalah investasi terbaik untuk masa depan Ampera, rumah makan Padang Ampera? Keputusan lebih cerdas, tidak lagi kita meraba-raba, tapi berdasarkan fakta, fakta dan trennya, meningkatkan keuntungan dengan mengoptimalkan penjualan, mengurangi biaya, dan menarik lebih banyak pelanggannya. Terus ada efisiensi operasional, yaitu mengurangi pemborosan bahan baku dan waktu, membuat dapur lebih lancar. Terus pelanggan lebih senang, menawarkan menu yang mereka inginkan, dan pengalaman yang lebih baik. Terus tetap kompetitif, menjadi rumah makan Padang yang inovatif dan selalu selangkah di depan. Yang terakhir adalah pertumbuhan berkelanjutan, membangun fondasi bisnis yang kuat untuk jangka yang panjang. Sekian, pemaparan dari tugas, pada hari ini, kurang lebih mohon maaf. Saya Adi Muhammad Yusuf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.